Oke, selamat sore sahabat tani. Baik, kali ini kita akan bahas bisnis ya. Kalau kalian mau bisnis pertanian yang istilahnya yang mudah, yang modalnya agak mahal ya, agak sedikit mahal, nggak terlalu mahal. Kalau kita mau menerapkan sistem semi ya, semi organik. Nah ini bagaimana cara perawatan dan bagaimana bisnisnya. Nah ini saya akan jelaskan. Yang pertama kalau soal cabai caplak ini adalah ini kebetulan nih cabai caplak ori ya, cabai ori ya. Nah, cabai caplak ini sebenarnya cabai yang paling mudah dirawat ya, paling mudah, paling simpel dirawat ya. Untuk awal cabai caplak ini sebenarnya dari segi kualitas dan harga tidak seperti cabai merah ya, turunnya sangat drastis, harganya cenderung stabil. Makanya untuk sahabat tani yang memang berminat bisnis cabai caplak, nah ini sangat menguntungkan, apalagi sekarang ini banyak warung-warung yang butuh cabai caplak untuk membuat ayam geprek, ayam super pedas dan macam-macam, yang menu-menu yang pedas seperti kesukaannya orang Indonesia itu kan cabai. Nah, untuk rekomendasi karena saya dulu apa ya, nanam cabai. Nah, kebetulan saya ini dulunya itu ya peminat ya, dulu petani cabai besar. Nah, kali ini saya beralih ke tani cabai caplak karena memang harganya yang cenderung stabil. Makanya saya sangat antusias untuk membudidayakan cabai caplak. Keuntungan yang kedua, harganya stabil, kemudian yang kedua perawatannya mudah. Dari segi perawatan ini nggak perlu repot-repot kayak merawat cabai merah ya, cabai merah keriting, lebih mudah. Ini 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita tinggal semprot insek dan fungisida. Nah ini untuk perawatan ya. Nah ini saya urutkan dulu biar nggak bingung ya. Untuk dari awal pembibitan kita, nah ini kebetulan nih pembibitan biar nggak, ini yang saya urutkan dari pembibitan. Nah ini pembibitan, nah ini ya, ini kita campur ya, dari tanah yang ini ya, kita saring tanah dan pupuk kandang, kita campur ya, kita saring dulu tanahnya, yang kita bentuk tanah yang istilahnya yang gembur, yang buat medianya kita saring dan kita biarkan dulu 2-3 hari ya. Nanti dicampur dengan kompos atau pupuk kandang boleh ya, 1:3 atau 1:5, nggak apa-apa ya, jangan 1:1. Kalau di lingkungan yang dingin oke, tapi kalau yang di lingkungan panas nggak cocok ya. Kalau saya anjurkan 1:3, jadi 1 pupuk kandang, 3 tanah ya. Nah ini cuman seperti ini diayak ya, kemudian baru ditebarkan. Nah ini cabai lama ya, kalau cabai caplak ini tumbuh sama cabai ini agak lama. Ini tumbuh itu sampai 12-15 hari baru tumbuh. Nanti kita tanam di usia 30 hari. Ini lebih dari 30 hari karena memang kita ini kekeringan. Ini lagi ambil air ya, ambil air karena sumurnya udah habis. Nah ini kita nggak tanam-tanam, jadi kita ambil air dari selokan. Nah ini airnya kita alirkan di sini. Nah ini ya, untuk ini ya, untuk perawatan ya sampai bersih ya, untuk sampai untuk perawatan ini itu ya, kalau udah tinggi udah umur 15 hari kita spray fungisida, insek dan pupuk. Pupuknya tentunya dosisnya enggak full, yang biasanya 1 tutup ya sepertiganya lah ya tuh. Nah itu kemudian untuk
barengan sebenarnya pengolahan lahan. Nah ini untuk pengolahan lahan seperti biasa kita ini ya singkal. Nah ini kita singkal, udah singkal ya, pakai mesin ya, pakai pacul juga bisa. Nah ini yang kedua, ini kita singkal, kemudian kita masukkan dolomit juga bisa, atau enggak, lo nggak pakai dolomit ya pakai JMS juga bisa, nggak apa-apa. Saya juga sudah uji coba JMS juga bagus. Nah untuk JMS ada di video saya yang sebelumnya, silahkan nanti dilihat cara pembuatan JMS-nya ya. Kemudian setelah dikasih dolomit ya, kita biarkan biar nanti tanahnya netral ya. Kita biarkan buat sterilisasi dolomit, baru kita setelah 1 bulan tanahnya sudah jadi. Nah itu baru nanti 3 hari atau 1 minggu kita sebar 2-3 hari ya, 3 hari menjelang tanam kita sebar pupuk kandang ya, yang sudah fermentasi ya. Silahkan disebar pupuk kandang, kita campurkan. 1 bulut ini adalah 1 karung. Kalau mau tanamannya double 2 atau 3, kita dosisnya dilipatkan 3 ya, dia 3 karung ya, dilipatkan 3, dan pastikan tanahnya sudah matang. Nah ini setelah pengolahan lahan selesai, kita sterilisasi dengan fungisida. Kalau baru awal cukup dengan JMS. Nah ini kalau kita semprot mau ditanam berulang-ulang untuk cabai, saya anjurkan untuk pertama kali pakai insek atau fungisida. Nah yang saya anjurkan itu pakai JMS, atau enggak pakai ini boleh pakai untuk sterilisasi itu pakai inseknya adalah pakai herbal CHS, itu nggak apa-apa, supaya nanti untuk tanam kedua nggak repot lagi dan nggak menghadapi hama yang begitu luar biasa yang resisten. Nah dari awal itu kita pakai organik dulu. Nah ini ya, baru kita tutup. Kalau ini saya nggak tutup, kebetulan saya nggak tutup. Ini kita spray pakai BOS ya, untuk biar bijinya nggak tumbuh. Kita spray dulu pakai BOS biar nanti bijinya nggak tumbuh sampai sebulan baru kita tanam. Kalau yang pengen nggak ditutup pakai mulsa, kalau yang pakai tutup pakai mulsa ya monggo silahkan ya, langsung aja nggak apa-apa. Nah kemudian setelah itu 2 hari 3 hari, itu bisa tanamannya bisa dimasukkan, atau enggak 1 minggu. Ada yang berpendapat 1 minggu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk dimasukkan tanamannya ya, dimasukkan. Supaya kenapa kok harus langsung ditanam? Itu biasanya panas, biasanya banyak bibit yang mati itu ya. Jadi cuman banyak yang bibit yang mati kalau langsung begitu Anda insek atau fungisida, atau kita mau tanam berulang-ulang kali, yaitu kita pakai pakai mikroba JMS ya, atau enggak kita pakai Trico atau Anfus, boleh silahkan ya. Tuh kemudian kalau sudah nih tanahnya udah jadi, udah dikasih pupuk kandang, nanti tanah ini udah masuk ya, udah ditanam, itu nanti silahkan ya, tinggal disiram. Nah perawatan yang kedua adalah disiram yang basah, supaya nanti tanamannya lebih seger, nggak gampang stres. Nah perawatan yang kedua setelah disiram itu kita tinggal sampai 10 hari ya, 10 hari kita boleh semprot. Kalau memang metodenya seperti ini 3 hari sampai 4 hari itu boleh disemprot, dispray nutrisi. Tapi kalau yang metodenya jabut, modelnya dicabut, itu jangan langsung disemprot, nanti ya. Kita nunggu sampai 12 hari sampai 15 hari sampai daunnya seger. Ini kan langsung begitu tanam kan seger tuh. Nah ini kalau dispray juga nggak apa-apa, dilihat kondisi tanamannya ya. Kalau model seperti ini bisa langsung spray 3 hari, karena biasanya hama kayak hama kayak trip dan kutu kebul itu cepet banget ya. Nah untuk perawatan sehari-hari ini pakai insek. Nah inseknya kita pakai boleh, kalau untuk preventif ya sampai dengan bunga itu kita pakai metomil ya, atau enggak pakai regen, atau enggak kita pakai JHS ya, jadam herbal dikombinasi dengan
uh, insek ya, insek metomil ataupun regen. Kenapa? Karena biar irit ya, irit ya. Jadi kita kombinasi, kadang kalau 3 hari sekali kita kombinasi, misalnya sekarang kita gunakan CHS, jadam herbal ya, atau fungisida insektisida herbal. Besok kita kombinasi, besoknya lagi adalah fungisida. Nah, fungisidanya itu kita sudah ada videonya di saya ya. Fungisidanya saya pakai ini ya, jadam sulfur. Nah, itu juga efektif sampai panen, sampai ini ya. Itu juga sangat efektif. Dosisnya cuman 2 sampai 4 mili per liter kalau jadam sulfur ya. Kalau jadam CHS itu dosisnya sama ya, 3 sampai 5 mili ya, 3 sampai 5 mili sampai 10 mili itu aman, tergantung nanti kita lihat kondisi tanamannya itu sudah besar atau enggak ya. Kalau sudah besar nanti dosisnya kita akan naikkan pelan-pelan ya, nanti kita akan naikkan pelan-pelan. Oke, untuk perawatan seperti itu. Nah, ini kalau kita kena hama, nah ini untuk perawatan 3 hari sekali. Itu biasanya kita ada kendala ketika mau sudah besar. Itu biasanya hama yang muncul ketika musim panas seperti ini, itu yang sering trip. Nah, itu trip kita bisa atasi dengan simit ya, atau dengan paket keriting juga bisa ya, pakai simit ya, atau enggak radon. Itu radon ya. Kalau simit itu untuk tungau ya. Kalau daunnya ini enggak ada contohnya ya, daunnya ini ya kayak kena kanker itu biasanya, terus warnanya putih hitam kecil-kecil, itu namanya biasanya itu trip, dan gulungnya ke atas biasanya itu trip tungau ya. Nah, itu pakainya simit. Kalau simit nggak mempan, boleh pakai nanti pakai Pegasus ya, atau yang lain juga boleh, silahkan ya. Imidacloprid juga boleh nanti bahan aktifnya ya. Untuk insektisidanya tadi saya sudah jelaskan di awal. Itu insektisidanya itu kita pakai 2 ya, insektisida organik dan insektisida herbal. Nah, untuk herbal itu kan rolling ya, itu yang herbal itu kita rolling 3 hari sekali, 3 hari herbal ya, 3 hari sekali itu kasih herbal. 3 hari kedepannya kita kasih insek. Nah, inseknya boleh pakai yang preventif, itu pakai regen atau enggak metomil ya. Metomil itu banyak ya, kayak dangke ya, macam-macam lah ya, ada merek metomil juga banyak. Kemudian kalau fungisidanya nggak mau buat jadam sulfur, kita juga bisa pakai Markozep ya, atau Gozep. Itu bisa digunakan untuk fungisidanya, itu rollingannya ya. Itu untuk hama trip. Nah, penyakitnya cuma 2 ya. Kalau sampai buah itu cuman kalau musim panas itu adalah trip dan kutuk putih. Nah, kemudian kalau musim hujan itu penyakitnya adalah ini ya, patek ya. Kalau enggak biasanya kalau musim buah biasanya ulet sama itu. Nah, kita antisipasi kalau buah itu, kita antisipasi kalau bunga kita semprot sama take over. Nah, kalau bunga itu kenapa kalau bunga kok harus disemprot take over? Karena nanti ada kupu-kupu yang hinggap di daun. Nah, hinggap di daun itu menelorkan telur. Nah, sehingga kita antisipasi sore jam 5 ya, kita semprot. Atau setengah 5 kita semprot untuk hama kupu-kupu take over, atau enggak kita semprot boleh pakai yang lain ya, atau spontan itu boleh ya, yang hamanya sasarannya untuk kupu-kupu. Itu untuk mengatasi ulat. Untuk mengatasi patek, nah ini untuk patek diusahakan tanahnya jangan sampai terlalu basah. Ini trik-triknya ya, jangan sampai terlalu basah ya. Kalau untuk pas buah usahakan tanahnya jangan terlalu basah. Kemudian nih tips yang untuk petani tua saya kasih murah ya, jangan dikasih tanah basah. Yang kedua adalah jangan dikasih pupuk ketika hujan turun
Jangan Anda kasih pupuk kocor. Nah, itu bisa meningkatkan jamur sehingga kena layu fusarium dan kena patek kalau kita nggak hati-hati periode kasih makanan ya, nutrisi. Nah, itu yang penting. Dan untuk buah biar nggak rontok kita pakai kalsium. Nah, ini nggak boleh ya, ini tips yang kedua biar irit dan biar nggak beresiko bagi tanaman, karena ini tanaman cabai caplak ya, itu rawan sekali rontok. Cabai keriting atau ini rawan sekali rontok kalau dosis dan nutrisinya nggak sesuai dengan kebutuhan. Ini udah pengalaman nih saya nih ya, beberapa kali ternyata ini harus pupuknya harus sesuai. Jadi jangan kasih ketika sudah bunga, jangan kasih pupuk nitrogen misalnya NPK, itu nggak boleh ya. NPK itu tidak boleh, itu bikin rontok. Nah, gimana caranya? Kita ganti pupuk khusus buah, NPK profesional atau enggak NPK grower untuk kocornya. Ya, ini kalau untuk kocornya mau diselingi organik boleh, nanti seminggu sekali dikocor pakai jadam ini ya, CLF ya, pakai jadam ya yang khusus untuk buah, itu dari fermentasi buah ya, CLF buah ya. Itu silahkan nanti dibuka di link saya gimana cara membuat CLF buah untuk pupuk buah ya. Nah, itu nanti bisa di spray ya, dosisnya sudah ada di video yang sebelumnya, yaitu 1:20 sampai 1:30 tergantung kebutuhan ya, kalau untuk itu ya. Kemudian pupuk yang selanjutnya adalah spray. Untuk pupuk spray dan kocor ini, untuk pupuk spray kita kasih MKP sama kalsium. Nah, ini MKP sama kalsium ini tidak boleh bareng Mas Mbak ya, karena memang sistem kerjanya MKP itu dia mempertahankan buah biar nggak rontok dan buahnya biar pentilnya sempurna. Nah, kalau untuk kalsium ini biar daunnya lebih tebal dan buahnya lebih gembel. Jadi nggak boleh kita barengkan, karena nanti prosesnya 3 hari atau 4 hari itu bisa baru diserap. Jadi nanti kita gantian aja yang lebih aman, karena memang kalau tanaman seperti ini agak rawan rontok ya kalau kita dosisnya nggak sesuai. Nah, ini dosisnya jangan sembarangan ya. Kalau tanaman seperti ini saya nggak anjurkan 3 sendok ya. Saya anjurkan kalau memang sudah bagus cukup 2 sendok atau 1,5 sendok saja per tangki, jangan 3 sendok. Maksakan kalau cabai merah karena batangnya gede, cabangnya banyak, dia butuh nutrisinya banyak ya, dia otomatis butuh dosis yang lebih banyak. Kalau cabai ini batangnya agak jarang, kemudian ininya hanya ke atas, jadi dia nggak perlu nutrisi yang terlalu tinggi, sehingga nutrisinya harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ini yang ketiga, buah. Nah, untuk menghalangi patek itu kita pakai ya tadi ya, Markozeb bisa, jadam sulfur bisa. Kalau nggak ke atasan pakai apa? Nah, ini kita pakai fungisida yang agak yang agak mahal sedikit ya, yang mengandung bagus ya, yang paling bagus ya. Bisa pakai ini ya. Kalau fungisida yang mahal itu Kopcide ya, ada lagi yang mahal itu yang bahannya ini saya lupa ini bahannya. Nanti saya bahaslah di video selanjutnya ya. Nah, ini bisa pakai jadam sulfur juga, nanti 1 hari dispray 2 kali ya, pagi sore, kemudian besoknya dispray 2 kali sampai 3 hari, nanti bisa berhenti di stop ya. Jadi jangan 3 hari sekali stop, jangan ya. Kalau jadam sulfur boleh nanti range-nya itu sehari bisa 2 kali sampai 3 kali ya. Itu hebatnya jadam. Dan untuk organik, Anda kalau pengen tajam nggak mempan, ini bisa tiap hari ya. Kalau untuk organik, yang penting dosisnya jangan berlebihan, nanti rontok. Jadi kalau untuk organik bisa setiap hari dilakukan. Kalau memang Anda mau full organik, ketika serangan hama itu memang luar biasa serangannya, bisa Anda lakukan setiap hari kalau untuk pakai herbal. Tapi kalau untuk kimia saya nggak anjurkan ya. Biasanya panas karena sifatnya ya.
Biasanya kalau EC itu biasanya panas sekali. Nah, bentuknya pekatan-pekatan itu agak panas. Nah, kalau untuk organik saya nggak apa-apa, tanamannya itu nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya ketika kena ulet ya, itu bisa rutin pakai, salah satunya adalah take over. Kalau orang tua dulu zamannya itu lebih pintar, jadi dia memang menggunakan rantai makanan. Jadi rantai makanan ulat itu adalah kupu-kupu, jadi yang dibasmi adalah kupu-kupu. Jadi pakainya take over spontan, jadi balik ke dulu, jadi bukan fokus ke hama sasarannya ulat. Nah, ini kita yang muda-muda dan saya yang belajar dari petani-petani tua, kita juga harus belajar dari petani-petani dulu. Saya akui mereka memang hebat dalam artian memang dia bertani itu berdasarkan cuaca, iklim, dan kemudian rantai makanan, dan tentang biotiknya hidup itu memang luar biasa ya filosofinya tentang rantai makanan, sehingga kadang-kadang kita nggak paham. Jadi sebenarnya topnya itu apa ya, kalau kita sasarannya cuman dihajar pakai pakai uh, insek yang mahal, kesusahannya endur dan yang lain-lain teman-temannya, itu nggak akan selesai, karena rantai makanannya adalah yang paling atas adalah kupu-kupu. Jadi yang dibasmi kupu-kupu. Nah, ini masalah yang kedua ketika buah itu adalah lalat buah ya. Nah, ini lalat buah, untuk gimana ngatasi lalat buah, kita harus jeli mas mbak ya. Ketika tanaman itu kita kena 2 batang atau 3 batang, kita segera cepat atasi, jangan nunggu kejadian sudah parah baru menggunakan insektisida yang memang untuk sasaran hama tersebut. Misalnya contoh, kalau sudah kena lalat buah, kita sudah pasti harus pakai untuk lalat buah itu kurakron ya. Kurakron ini bisa juga fungsinya ganda, untuk membunuh kupu-kupu juga bisa. Nah, ini cuman kalau untuk kurakron, kalau pengen efektif, kalau pengen membunuh kupu-kupu, itu memang semprotnya di atas jam 5 ya. Jadi jangan nyemprotnya jam 3, jam setengah 4, jadi nggak saya anjurkan. Nah, itu. Oke ya, saya kira itu ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, selanjutnya pemanenan dan buah itu nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.